adalah kelompok 9, yaitu Charlene, Natasha, Marlin, dan Janice. Kemudian tahap perkembangan psikoseksual, kelompok yang beruntung adalah kelompok 2, Belinda, Nuke, Melia, dan Asni. Kemudian untuk yang kecemasan, presentasi kecemasan, yang beruntung adalah kelompok 6, kelompoknya Sachiko, Otnil, Maria, Lorencia, dan Evan. Dan terakhir, yang beruntung hari ini untuk presentasi adalah kelompoknya Yosafat Yohan, kelompok 10, ya. Ada Yosafat, Albertus, Yuvago, dan Ivan. Ini presentasi struktur kepribadian, ya. Oke. Kelompok yang saya sebut tadi sudah siap ya? Sudah siap dengan PPT-nya dan sudah siap presentasi, ya. Karena kan minggu lalu saya juga bilang semuanya harus siap presentasi, ya. Oke, berarti diawali dari kelompoknya Billy. Ya, silakan kelompoknya Billy. Selamat siang Bu Desi. Kami dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang biografi dari Sigmund Freud ini. Bu Desi, maaf Billy, sebelumnya boleh saya record kelasnya Bu? Oh iya, tolong boleh. di accept ya Bu permissionnya. Oke, ini iya benar ya, Bu. Ya? Oke, sebentar ya. Terima kasih Bu. Maaf ya Billy, thank you. Gak apa-apa. Ya. Ya saya lanjut ya. Yuk. Jadi Freud ini berasal dari kota Wina di Austria. Dia lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Friedrich dan ayahnya bernama Jacob Freud. Sigmund Freud ini terlahir dari keluarga yang berkebangsaan dan beragama Yahudi. Nah, pada tanggal 30 Maret tahun 1881, Freud ini berhasil lulus dari studi medisnya di Universitas Wina. Lalu kemudian setelah lulus ia bekerja di laboratorium Bruck, namun karena ada masalah dari keuangan akhirnya dia keluar dan berpindah pekerjaan di rumah sakit. Nah, tapi dia juga menciptakan karya-karya, buat buku-buku yang akhirnya dikenal sebagai pencetus dari paradigma psikoanalisa. Lalu ia meninggal pada tanggal 23 September tahun 1939 di London. Terima kasih. Maaf Bu, sebentar ya, PPT-nya lagi loading.
Oh, oke. Sorry. Sebentar. Untuk yang biografinya tadi bisa kembali nggak? Yang biografinya Freud tadi. Sorry, kembali ke biografinya Freud. Saya lupa unmute mic-nya. Oke, sebentar ya, Bu. Ya, oke. Jadi dari tadi saya ngomong nggak kedengeran ya. Ya, nah tadi sekelumit biografinya Freud gitu ya. Nah, Freud ini memang seorang Yahudi ya, dan dia memang sangat cerdas gitu ya. Gitu, sehingga dia mampu menganalisa dari pengalamannya sendiri dan dari pasien-pasiennya, ya. Kemudian membentuk teori psikoanalisa. Ya. Nah, oke, ini dia. Ya. Nah, memang awalnya si Freud ini bekerja di laboratoriumnya, saya tidak bisa ini ya, Brook ini dibaca Brook atau Bruke ya, saya nggak tahu ya. Nah, tapi di laboratorium Brook ini ya, Freud mulai tertarik gitu ya, apalagi si Brook ini mencetuskan ide bahwa individu itu sebenarnya merupakan organisasi yang dinamis ya, memiliki sistem yang dinamis ya, artinya bahwa jiwanya itu kan selalu berkembang ya. Nah, dari sini kemudian Freud tertarik ya untuk nguplek-nguplek tentang manusia ya, tentang individu ya. Nah, apalagi kemudian ditambah ketika si Freud ini ya juga kerjasama ya dengan Charcot ya, kemudian kerjasama dengan Charcot, dan pada saat itu mereka berdua menangani banyak pasien yang mengalami gejala histeria. Ya, jadi tiba-tiba ada yang lumpuh gitu ya. Nah, tetapi secara organis, secara fisik tidak ditemukan kelainan apapun ya yang menyebabkan pasien-pasien ini mengalami kelumpuhan. Ya, itu. Nah, tetapi kemudian melalui hipnosis, ya, ternyata si pasien-pasien ini bisa bercerita tentang apa yang dialami pada masa kecilnya. Ya, nah, dari sini si Freud kemudian mengembangkan ide bahwa pengalaman pada masa kecil, pengalaman pada masa lalu itu berakibat atau memiliki dampak ketika individu dewasa. Ya. Untuk. Nah, demikian juga pengalaman pribadinya gitu ya. Jadi ibunya Freud ini ada fakta yang menarik ya, bahwa ibunya Freud ini istri kedua atau ketiga dari ayahnya Freud, dan ibunya ini dibanding ayahnya usianya 20 tahun lebih muda dari ayahnya ya. Nah, Freud juga mengingat ketika pada masa dia kecil ya, dia sangat mengagumi ibunya ya. Mungkin kita bisa membayangkan ibunya Freud ini secara fisik menarik gitu ya, cantik ya. Itu. Nah, tetapi Freud juga sadar gitu, bahwa itu adalah ibunya, istri ayahnya, nggak mungkin dia tertarik secara seksual, secara erotis terhadap ibunya. Ya. Nah, Freud juga kemudian mengingat bahwa kakak laki-lakinya yang lain lain ibu, yang satu ayah lain ibu, ya, juga tinggal di dekat rumah mereka, ya. Dan terlihat sangat dekat dengan ibunya. Ya, bayangan Freud saat itu, kenapa kakaknya ini kok kayak merayu ibunya, ya, itu. Nah, dari sini kemudian juga dari analisa dari pasien-pasiennya, ya, Freud kemudian berpendapat bahwa hasrat seksual, ya, itu ternyata juga mempengaruhi perkembangan individu, mempengaruhi perkembangan manusia ketika dia dewasa.
Itu. Nah, ini menariknya dari teorinya Freud, ya, bahwa dari pengalamannya pribadi, kemudian dari pasien-pasiennya, ya, dia mengambil kesimpulan itu. Ya, dan memang sah-sah saja gitu ya. Nanti kalau kalian belajar tentang Adler, ya kalian juga melihat bahwa pengalaman hidupnya Adler itu ternyata juga berpengaruh terhadap teorinya. Ya, Piaget, ya dia juga mengembangkan teorinya berdasarkan teorinya ketika mengobservasi anak-anaknya. Ya, tapi memang ketika mencetuskan teori, membuat teori, ya tidak hanya pada satu pengalaman saja, ya, tapi pengalaman individu, pengalaman dia pribadi, ya, tentu kemudian juga harus diuji, ya. Misalnya kayak Freud, ya digabungkan juga dengan pengalaman-pengalaman yang dialami oleh pasien-pasiennya, klien-kliennya. Itu mungkin untungnya Freud bekerja sebagai dokter jiwa, ya sebagai seorang psikiatri, ya, sehingga kemudian dia bisa menggunakan pengalaman pasiennya untuk membentuk teorinya. Ya, itu sekilas tentang latar belakang Freud, ya, yang ternyata itu yang menjadi dasar dia mengembangkan teorinya. Ya. Nah, siapa tahu ini menginspirasi Anda gitu ya, pengalaman Anda, kemudian Anda uji, Anda bandingkan dengan pengalaman orang lain, ya siapa tahu Anda kemudian bisa membuat sebuah teori gitu ya, teori baru dalam psikologi. Ya. Oke, thank you kelompoknya Billy. Next, tadi kelompoknya siapa dulu? Kelompoknya Charlene ya? Mau yang apa, jenis insting dulu? Iya Bu, saya Bu. Ya, oke, Natasha. Udah muncul ya? Ya. Oke, jadi insting sendiri itu sebagai energi psikis, insting sendiri adalah perwujudan psikologi dari kebutuhan tubuh yang menuntut pemuasan. Misalnya, insting lapar berasal dari kebutuhan tubuh secara fisiologis, sebagai kekurangan nutrisi, dan secara psikologis dalam bentuk keinginan makanan. Jenis-jenis insting yang pertama adalah sumber insting. Sumber insting sendiri adalah kondisi jasmaniah atau kebutuhan. Seperti tubuh menuntut keadaan yang seimbang terus-menerus dan kekurangan nutrisi. Misalnya, akan mengganggu keseimbangan sehingga memunculkan insting lapar. Yang kedua, ada tujuan insting. Untuk menghilangkan rangsangan kejasmanian sehingga ketidakenaan yang timbul karena adanya tegangan yang disebabkan oleh meningkatnya energi dapat ditiadakan. Misalnya, tujuan insting lapar yaitu adalah makan. Cara menghilangkannya dalam keadaan kekurangan makan dengan cara makan. Yang ketiga, objek insting adalah segala aktivitas yang menjadi perantara keinginan dan terpenuhinya keinginan itu. Jadi objek insting ini tidak hanya terbatas pada benda saja, tetapi termasuk cara-cara memenuhi kebutuhan yang disebabkan oleh karena insting tersebut. Misalnya, objek insting lapar bukan hanya untuk makan, tapi meliputi kegiatan untuk mencari uang, untuk membelikan makanan, dan menyajikan makanan tersebut. Yang keempat, pendorong atau penggerak insting adalah kekuatan insting itu yang tergantung pada intensitas besar kecilnya sebuah kebutuhan. Salah satu contohnya seperti semakin orang lapar, maka penggerak instingnya itu semakin besar. Jenis-jenis insting ada dua. Yang pertama, insting hidup. Insting hidup disebut juga eros, adalah dorongan yang menjamin survival dan reproduksi seperti lapar, haus, seks. Bentuk energi yang dipakai oleh insting hidup itu disebut libido. Dan insting yang kedua yaitu insting mati.
Insting mati disebut juga insting-insting merusak atau biasa disebut dengan destruktif. Insting ini berfungsinya kurang jelas jika dibandingkan dengan insting hidup, karena tidak begitu dikenal. Tetapi ada sebuah kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang juga pada akhirnya akan mati. Ya, selesai, Bu. Oke. Ya, terima kasih. Kelompoknya Tania tadi ya. Ya, memang Freud juga menjelaskan tentang insting, ya, bahwa setiap individu itu pasti memiliki insting. Ya. Nah, insting ini memang tadi ya ada tujuan insting tadi ya. Bisa di slide yang ini tujuan dari insting tadi. Ya, memang untuk memenuhi dorongan yang berasal dari tubuh individu. Ya, jadi dalam tubuh individu ini pasti memiliki dorongan-dorongan tertentu dan itu menimbulkan ketegangan. Ya, dan ketegangan itu memang harus dipenuhi. Kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Ya. Nah, ini yang kemudian menjadi insting dalam diri manusia. Nah, Freud memang kemudian membedakan ada insting hidup dan insting mati. Insting hidup disebut juga eros, ya ini rasanya nama eros ini berasal dari mitologi Yunani, ada dewa yang namanya Eros. Ya. Menarik sebenarnya kalau nggak salah dewa Eros ini kalau misalnya ada satu dewa lagi namanya Cupid, ya kalau Cupid ini berpasangan dengan Eros, ada kehadiran Eros, ya maka si Cupid ini tiba-tiba menjadi seorang pemuda yang tampan, gitu ya. Tapi kalau Erosnya nggak ada, si Cupid terlihat seperti anak-anak. Ya. Nah, mungkin dari situ kemudian Freud terinspirasi menggunakan kata eros. Ya. Nah, eros ini memang bertujuan supaya manusia survive, supaya individu tetap hidup. Ya, memenuhi kebutuhan biologisnya. Ya, misalnya tadi makan, minum, istirahat, termasuk hasrat seksual. Ya. Itu yang menyebabkan manusia untuk tetap hidup. Ya. Nah, sementara ada yang namanya insting mati. Oke, ya saya lanjutkan. Ya. Ada yang namanya insting mati. Ya, memang tidak jelas apa keperuntukannya gitu ya, tetapi insting mati atau yang namanya Thanatos, ya, bukan Thanos ya, jangan keliru dengan Thanos. Ya. Nah, si Thanatos ini memang sifatnya destruktif, ya, sesuatu yang merusak. Ya, contohnya perilaku agresif. Ya, kalau misalnya Anda melukai orang lain, gitu kan, Anda mukulin orang lain, melakukan bully, nah itu mungkin didorong oleh insting mati. Ya. Termasuk misalnya perbuatan-perbuatan yang keji gitu ya, membunuh, ya, menyiksa, ya. Nah ini termasuk insting mati, ya. Atau melakukan bunuh diri, individu yang melakukan bunuh diri. Ya, kalau menurut Freud ini karena dorongan insting mati, ya, jadi sesuatu yang merusak. Ya, nah tetapi kalau menurut pendapat saya, ya, ya, meskipun Freud tidak menjelaskan apa sih kegunaannya gitu ya, untuk apa ada insting mati, ya. Tapi paling tidak kalau menurut saya, somehow bagaimanapun ya, mungkin insting mati ini juga bisa berguna ya ketika kita harus membela diri kita, ketika kita diserang. Ya, kalau misalnya kita diserang, ya ada penjahat gitu ya nyerang kita, kemungkinannya kan ada dua. Anda bertahan melawan, ya, ataukah Anda lari. Nah, kalau Anda memilih melawan, maka yang pasti digunakan berasal dari dorongan insting mati. Kan Anda melakukan kekerasan, Anda kan berusaha untuk melukai, ya, si penjahat tersebut, supaya si penjahat tersebut tidak melukai Anda balik, ya kan? Gitu. Nah, jadi entah dengan cara bagaimana gitu ya, somehow gitu ya, insting mati ini kalau menurut saya ya berguna juga untuk menyelamatkan hidup kita, ya, menyelamatkan hidup kita kalau kita merasa terancam, kita akan dilukai oleh orang lain,
kita akan diserang oleh seseorang. Gitu. Ya, meskipun penjelasan dari saya ini tidak ada di teorinya Freud gitu ya. Itu, tetapi saya kaitkan juga dengan kegunaan perilaku agresi. Ya, salah satunya adalah supaya kita bisa bertahan hidup. Ya. Nah, kalau kita hanya diam saja, ya tentu yang kita mati konyol gitu kan kalau kita diserang ya. Kecuali kalau kita sudah berusaha tapi kita kalah kuat, ya oke lah, ya paling tidak kita masih bisa melawan. Tapi kalau pasrah, ya sudah. Atau mungkin pasrah itu bentuk insting mati juga ya, karena mungkin misalnya Anda sudah bosan hidup gitu ya, ingin mati. Ya. Itu. Nah, menariknya lagi kalau menurut Freud, ya, insting mati dan insting hidup ini, terutama untuk yang insting hidup ini adalah hasrat seksual, ya, dan insting mati tadi yang perilaku kekerasan, agresif. Nah, kadang-kadang diwujudkan dalam bentuk yang berbeda, ya, karena misalnya mengumbar kebutuhan seksual, ya, hasrat seksual kalau tidak memiliki pasangan yang sah, itu kan dilarang oleh agama, ya, dilarang oleh budaya, oleh norma, ya, paling tidak yang ada di masyarakat kita, ya, di Indonesia, ya. Tapi saya rasa di seluruh dunia, ya, pada satu waktu tertentu pasti juga menabuhkan perilaku seks bebas. Ya, hanya mungkin semakin semakin modern gitu ya, di beberapa negara-negara barat ya, itu ya sah-sah saja melakukan hubungan seks meskipun tidak menikah, ya. Tapi kebanyakan di negara Asia, ya, di budaya timur, kebanyakan sampai sekarang ini normanya masih melarang hubungan seks sebelum nikah. Ya, nah, tapi pada satu waktu di seluruh dunia sama, ya, ada larangan itu. Nah, hasrat seksual yang terpendam ini, ya, kemudian dialihkan, ya, oleh beberapa orang ke bentuk yang lebih kreatif, ya, misalnya dalam bentuk seni, membuat patung, apalagi membuat puisi, ya, dan demikian juga insting mati tadi, ya, hasrat untuk melakukan agresif, sesuatu yang merusak, karena kan itu tidak diperbolehkan di masyarakat, ya, di norma manapun kita kan nggak boleh melukai orang lain. Nah, ini kemudian kalau menurut Freud juga disalurkan, ya, entah dalam bentuk patung, seni atau apapun lah, ya. Jadi kalau menurut Freud, dalam pandangan Freud gitu ya, bangunan-bangunan yang ada di sekitar kita, ya, buatan-buatan manusia ini, ya, kecuali buatan Tuhan, ya, buatan manusia ini termasuk seni, ya, musik, ya, itu merupakan sublimasi, ya, sublimasi karena lebih positif, ya, sublimasi dari hasrat seksual dan insting mati tadi, yang agresif tadi, gitu. Halo? Ya, Bu, ya. Sebentar ya, saya harus membuka Zoom dulu. Halo Bu Desi. Ya, Bu, ya. Segera saya tutup ya, Bu, ya. Soalnya saya ngajar juga ini. Terima kasih Bu Desi. Ya. Oke, kembali lagi ya ke insting hidup dan insting mati. Ya, jadi menurut Freud seperti itu. Ya. Nah, tetapi untuk yang insting mati tadi yang agresif, ya,
itu juga bisa diwujudkan dalam bentuk yang lebih negatif. Ya, kalau misalnya tadi seni gitu ya, membuat patung, membuat bangunan, ya, itu kan berkaitan dengan sesuatu yang positif. Nah, perwujudan dari insting agresif ini tadi, ya, yang sifatnya negatif, misalnya prasangka terhadap kelompok minoritas, melakukan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Ya, itu perwujudan yang negatif. Ya. Nah, tetapi memang menarik gitu ya kalau kita kaitkan misalnya di beberapa budaya gitu ya, terutama misalnya di budaya timur di Indonesia gitu ya, di India, ya karena saya rasa Indonesia masih berkaitan dengan India. Ya. Nah, kalau misalnya Anda melihat Monas, ya, Anda melihat Monas. Nah, Monas itu sebenarnya bentuknya gitu ya, kalau secara budaya itu adalah bentuk lingga dan yoni. Ya. Lingga itu perwujudan atau simbol dari alat kelamin laki-laki, sementara yoni perwujudan atau simbol dari alat kelamin perempuan. Nah, sebenarnya secara budaya itu memiliki nilai yang sakral gitu ya, penyatuan antara laki-laki dan perempuan. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat dari segi analisanya Freud, ya, psikoanalisanya Freud, ya, ya hanya sebatas pada itu Monas, ya, apa yang bangunannya itu, ya yang panjang itu, ya tidak melihat yang ininya ya, yang bangunan dasarnya yang kotak ya. Kalau dari secara budaya tadi kita lihat yang apa, yang panjang itu dan yang dasarnya itu yang kotak tadi, ya. Nah, itu Monas itu merupakan simbol dari alat kelamin laki-laki. Hanya itu saja kalau menurut psikoanalisanya Freud, ya. Itu, tetapi nyambung juga gitu loh dengan arti dari secara budaya, ya itu. Walaupun kalau secara budaya tadi sebenarnya juga memiliki arti yang lebih dalam lagi, ya, yang lebih sakral lagi, itu, ya. Nah, memang kalau menurut Freud gitu ya, nanti ada kaitannya dengan it gitu ya, itu. Jadi misalnya benda-benda yang panjang, misalnya keris gitu ya, atau pedang, ya itu merupakan simbol dari alat kelamin laki-laki itu tadi, ya, itu, ya. Jadi hasrat yang seksual tadi kemudian diwujudkan dalam bentuk benda-benda yang seperti itu, ya, itu. Atau misalnya hasrat seksual gitu ya, mungkin bisa disamarkan juga, ya, karena tidak bisa diterima oleh masyarakat, akhirnya misalnya disamarkan dalam bentuk joke-joke gitu ya, atau lelucon-lelucon yang sifatnya seksual, ya, itu lebih bisa diterima oleh masyarakat, ya, itu. Jadi kemudian akhirnya insting hidup yang hasrat seksual tadi, insting mati yang agresif tadi, ya, yang itu juga sebenarnya merupakan it, ya, akhirnya menemukan celah gitu ya untuk keluar, ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini untuk jenis-jenis insting ini. Oke, saya rasa cukup jelas ya. Mungkin kita langsung ke kelompoknya Yosafat yang untuk struktur kepribadian saja dulu, ya, karena kan ini masih nyambung juga, ya, kaitannya dengan it tadi. Saya izin share screen ya, Bu. Oke.
Bu, apakah suara saya kedengaran? Ya, Struktur kepribadian menurut Freud. Yang pertama, id. Id adalah sistem kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Id beroperasi berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle, yaitu berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit. Yang kedua, ego atau rational thinking. Ego berkembang dari id agar orang mampu menangani realita, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Ego adalah pelaksana dari kepribadian yang memiliki dua tugas utama. Yang pertama, memilih stimuli mana yang hendak direspon atau insting mana yang akan dipuaskan sesuai dengan prioritas kebutuhan. Yang kedua, menentukan kapan dan bagaimana kebutuhan itu dipuaskan sesuai dengan tersedianya peluang yang resikonya minimal. Yang ketiga, superego. Superego adalah kekuatan moral dan etik dari kepribadian yang beroperasi memakai prinsip morality principle sebagai lawan dari prinsip kepuasan id dan prinsip realistik dari ego. oke, sudah? Sudah, Bu. Oke. Kamu punya yang ini nggak, yang apa? Conscious, unconscious. Ada nggak di PPT-mu?
nggak ya Safat di PPT-mu yang gunung es itu? Nggak ada Bu kayaknya Bu. Oh, nggak ada. Oke, Iya. ya, terima kasih ya Safat. Ya, nah Freud, ya Freud. Atau ada yang punya nggak yang gambar gunung es itu? Saya blend melengkapi dari yang sudah diterangkan oleh kelompoknya Yosafat. Oke, Pilea. Oke, bisa dijelaskan Pilea? Oke, ganti dulu ya Yosafat ya, supaya semakin lengkap. Oke, Bu. Sebentar ya Bu, saya buka PowerPoint-nya. Oke. Apa sudah terlihat ya? Yep, sudah terlihat. Oke, ya bisa dijelaskan dulu, Pilea. Ini bagian teman saya Bu. Oh, oke. Mungkin Esra bisa membantu. Siapa yang merasa harus menjelaskan bagian ini? Silakan dijelaskan. Iya Bu, sebentar. Sebentar Bu. Mulanya dari mana Bu? Tadi kan udah dijelasin sama Ya, Pak. itu yang ada gambar seperti gunung es itu di situ aja. Oh, jadi gimana ya? Kalau jelasin dari gambar gunung es itu, anggapannya itu ada di area ketidaksadaran. Jadi kayak mengatur secara nggak langsung gitu, supaya nggak keluar ke permukaan. Dia itu ditahan oleh superego. Nah, superego ini kerjaannya kayak mengimbangi antara kerjanya diimbangi oleh ego supaya nggak keluar ke permukaan dan mengganggu super ego. Jadi harusnya iya sebenarnya sih. Pokoknya apa saya pahami itu ego itu sama-sama kayak menyelaraskan kedua hal antara it sama super ego gitu loh Bu, biar dia tuh nggak berat sebelah. Soalnya kalau misalnya berat sebelah, kalau misalnya it lebih berat itu dia bisa jadi kayak gimana ya gue nyebutnya, kayak primitif gitu. Soalnya dia kan hanya berlaku sesuai instingnya. Sedangkan kalau misalnya dia berlaku hanya sesuai dengan super egonya yang isinya tuh moral-moral semua, jadi dia akan berkecil hati. Jadi bukan jadi orang yang berani gitu. Kurang lebih kayak gitu sih Bu. Jadi tugasnya ego itu untuk mengatur mana yang dikeluarkan, dilakukan. Jadi yang keluar di kesadaran itu mana yang harus keluar gitu, kurang lebih gitu sih. Oke. Ya. Ini karena yang menayangkan slide kalian, kalau saya menggerakkan kursor saya pasti nggak kelihatan ya. Bentar. Oke, gini, si Freud ini gitu ya juga menjelaskan ya. Tapi sebelumnya terima kasih tadi sudah dijelaskan Yosafat, kemudian dapat tambahan dari kelompoknya Pilea. Ya. Si Freud pertama menjelaskan bahwa kepribadian individu atau jiwa individu ya itu bisa dibagi menjadi
conscious, preconscious, dan unconscious. Ya, jadi ada topologinya, ada apa ya? Kalau wilayah atau daerah itu kan ada misalnya gunung, perbukitan, kemudian daratan. Ya, nah kira-kira seperti itulah. Ya, jadi yang gambar seperti apa ini pulau ini ya, itu sebenarnya kan juga perwujudan dari gunung es, ya, diambil dari gambar gunung esnya Freud. Ya, nah kalau Anda melihat kotak yang penjelasan it, ya, kalau Anda fokuskan di kotak yang menjelaskan it, nah garis yang bawahnya itu kalau ditarik, ya ditarik, nah itu kan memotong yang gunung es ini, ya. Nah itu batas juga gitu ya, bahwa itu seakan-akan kayak permukaannya, ya. Artinya ya bahwa ego ini, ya, si ego ini itu berada di wilayah conscious, di wilayah kesadaran. Tapi ada juga yang di wilayah sedikit di wilayah pre-conscious. Ya. Nah, superego itu juga bisa berada di wilayah conscious dan wilayah yang pre-conscious. Tapi superego juga bisa di wilayah unconscious. Ya. Hanya kalau it itu kebanyakan di wilayah yang unconscious, di alam ketidaksadaran, ya, sesuatu yang tidak disadari oleh individu. Ya, hanya it memang kadang-kadang menerobos, ya, keluar, ya, menuju ke dunia realita. Ya, jadi memang biasanya yang apa ya, berhubungan dengan dunia realita itu memang biasanya adalah ego. Ya, memang betul ya tadi yang sudah dijelaskan bahwa ego ini memang penyeimbang, si pengambil keputusan, ya, antara superego dengan it. Ya. Nah, yang di wilayah preconscious, ya, yang antara conscious dan unconscious, itu memang sesuatu yang kadang-kadang mungkin disimpan di memori individu. Ya, mungkin tidak diingat saat sekarang. Ya, yang diingat saat sekarang itu kan yang disadari oleh individu. Ya, tetapi gampang di-recall, gampang dikeluarkan di realita, gampang diingat oleh individu, itu yang di pre-conscious. Yang di unconscious itu memang tempat individu untuk menyembunyikan, merepress sesuatu yang memang tidak ingin dia ingat. Ya, biasanya sesuatu yang menyakitkan, yang melukai harga diri individu, ya, yang sangat-sangat melukai harga diri individu, atau mungkin trauma yang dialami pada masa kecil. Nah, itu biasanya di-repress di unconscious. Ya, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan buat individu. Atau misalnya individu membenci orang tuanya. Ya, karena misalnya orang tuanya terlalu strict, terlalu ketat gitu ya. Individu merasa dikekang kebebasannya, dia ada perasaan benci kepada orang tuanya, tetapi individu juga tahu bahwa tidak boleh membenci orang tua, ya, dosa. Maka perasaan bencinya itu dia repress ke alam ketidaksadaran yang unconscious itu. Ya, jadi unconscious berisi memori-memori, ingatan-ingatan yang tidak menyenangkan bagi individu. Ya, juga di unconscious itu individu juga meletakkan it-nya. Ya, keinginan untuk agresi, terutama agresi, hasrat seksual, ya, itu. Ya, memang pada saatnya nanti, ya, misalnya keinginan hasrat seksual itu nanti muncul sesuai dengan tahap perkembangan psikoseksualnya individu. Ya, itu. Nah, kadang-kadang kalau menurut Freud gitu ya, apa yang ada di alam unconscious, ya, itu mungkin tidak bisa diingat oleh individu, tetapi kadang-kadang muncul menerobos keluar gitu ya. Jadi misalnya melalui mimpi, ya, kadang-kadang kita mimpi misalnya
mungkin seakan-akan mau tenggelam mungkin, ya, sesuatu yang menakutkan. Tapi individu tidak bisa ingat, kenapa ya saya mimpi seperti ini, ya. Nah, mungkin itu ada bagian yang tidak disadari oleh individu, ya. Atau misalnya dari pasien-pasiennya Freud tadi, ya, yang saya ceritakan tadi, yang mengalami histeria, yang mengalami kelumpuhan, tetapi secara medis, secara fisik tidak ditemukan apapun. Ya. Nah, setelah dilakukan hipnosa, ya, hipnosis, ya, baru kemudian ketahuan bahwa dia mengalami trauma pada masa kecilnya, gitu. Ya, tetapi itu direpress karena mungkin perlawanan dengan super ego, mungkin ya. Nah, bentuk keluarnya, ya, dia mengalami histeria itu tadi. Gitu. Nah, super ego berasal dari mana? Ya, seperti yang kita bahas kemarin di sosiologi, ya, super ego berasal dari didikan orang tua, masyarakat, ya, agama, dari sekolah. Itu yang kemudian membangun super ego dalam diri individu. Ya. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini struktur kepribadian? Ya, rasanya jelas ya, karena memang ini mudah untuk dipahami ya, bahwa dan ini memang sangat terkenal gitu ya, struktur kepribadian Freud ada id, ego, dan super ego. Ya. Kemudian ada topologi kepribadiannya, ada conscious, pre-conscious, dan unconscious. Ya, ada kesadaran, pre-kesadaran, dan ketidaksadaran. Oke, terima kasih ya untuk dua kelompok ini. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke. Oke, siap. Boleh siapa saja sih? Atau kelompoknya Belinda dulu, tahap perkembangan psikoseksual. Ya Bu, saya izin share screen ya. Yo. Selanjutnya ada tahap perkembangan psikoseksual. Sigmund Freud memberi penekanan pada motivasi seksual. Tahapan-tahapan perkembangan menurut Freud itu dikenal sebagai nama tahapan perkembangan psikoseksual. Freud juga menyatakan apabila kebutuhan untuk memperoleh kepuasan kurang terpenuhi atau terlalu terpenuhi, maka individu akan mengalami fiksasi atau terkunci di dalam tahapan perkembangan tersebut. Freud juga membagi tahapan perkembangan psikoseksual menjadi 5 tahapan. Yang pertama ada tahap oral, yaitu terjadi pada usia 18 bulan pertama. Pusat kenikmatan bayi terletak di mulut, seperti mengunyah, menghisap, atau menggigit merupakan sumber utama kenikmatan yang mengurangi ketegangan pada bayi. Contohnya itu seorang bayi yang menyusu kepada ibunya, maka bayi tersebut merasa dipuaskan di bagian mulutnya. Yang kedua ada tahap anal. Ini terjadi di usia 18 sampai 36 bulan. Pada fase ini, kepuasan seksual manusia berada pada aktivitas anus, saluran kencing, dan berbagai fungsi pengeluaran. Contohnya itu seorang bayi akan merasa puas bila aktivitas pengeluaran dari anusnya berjalan dengan baik. Yang ketiga, ada tahap palik terjadi di usia 3-6 tahun. Penamaan tahap ketiga ini berasal dari bahasa Latin, yaitu palus yang berarti penis. Pada fase ini, manusia akan mencoba mengenali identitas kelaminnya. Contoh dari tahap palik yaitu seorang anak laki-laki akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ayahnya, dan seorang anak perempuan akan meniru segala perbuatan yang dilakukan oleh ibunya.
Selanjutnya itu ada tahap laten. Ini terjadi pada usia 6 tahun sampai pada manusia mengalami pubertas. Itu aktivitas seksual manusia pada fase ini cenderung tidak nampak. Hal ini terjadi karena individu sedang disibukkan dengan pencarian prestasi. Selanjutnya ada tahap genital. Tahap genital merupakan masa kebangkitan kembali seksualitas. Sumber kenikmatan seksual sekarang adalah seseorang di luar keluarga. Freud meyakini bahwa berbagai konflik yang tidak terselesaikan dengan orang tua akan muncul kembali selama masa remaja. Namun sesudah konflik-konflik ini terselesaikan, individu mampu mengembangkan hubungan cinta yang dewasa dan berfungsi mandiri sebagai orang dewasa. Sekian, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih untuk kelompoknya Belinda. Ya. Oke, Freud memang mengembangkan teori tentang tahap-tahap perkembangan individu, ya. Tetapi dasarnya adalah daerah kenikmatan yang secara fisik ya pada individu. Ya. Nah, tentunya dimulai dari masa bayi, ya. Dari usia 0 sampai 18 bulan. Ya. Ini memang daerah erogennya, ya, sumber kenikmatannya ada di mulut. Ya. Saya rasa wajar ya, karena memang bayi kan harus bertahan hidup. Ya, ada insting untuk hidup tadi. Ya, dan untuk memenuhi kebutuhannya untuk hidup tadi, ya, salah satunya rasa lapar, haus. Ya, maka harus dipenuhi melalui mulut. Ya, dan kalau bayi ya memang mau nggak mau pemenuhan kebutuhan rasa laparnya ini, rasa hausnya ini adalah menyusu ya pada ibunya, ya, atau mungkin kalau zaman sekarang mungkin sudah diganti dengan DOT ya itu. Nah, ini konflik pertama yang dialami oleh individu ya bisa terjadi pada masa oral, ya, yaitu ketika individu harus disapih, ya, artinya dihentikan. Ya, masa menyusui ini harus dihentikan. Ya. Nah, kalau dilakukan terlalu dini, ya mungkin individu akan mengalami gangguan kepribadian. Ya, individu mengalami apa yang dinamakan oleh Freud fiksasi. Ya, atau mungkin individu jarang disusui oleh ibunya, atau ibunya terlambat, ya sering terlambat menyusui bayinya. Ya. Maka individu merasa tidak terpuaskan kebutuhannya. Ya. Nah, kalau individu mengalami fiksasi ini, gitu ya, itu ya ketika masa dewasa, ya individu mungkin menjadi kepribadian yang tidak seperti pada individu yang dalam tanda kutip normal, ya. Itu. Atau kalau individu masa penyapiannya diperpanjang, ya. Jadi misalnya sampai usia 3 tahun, 4 tahun itu masih disusui, ya, itu mungkin terjadi fiksasi juga. Jadi fiksasi ini kemudian bisa berkembang ke dua arah, gitu ya. Oral pasif, ya, individu ketika dewasa ya menjadi individu yang tergantung, gitu ya, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, ya, pasif, ya, tidak memiliki inisiatif, ya, kekanak-kanakan, ya, immature, ya. Nah, itu individu bisa mengalami seperti itu, ya, ketika dewasa, ya. Atau misalnya individu juga bisa menjadi ke arah oral agresif. Ya. Ini terutama kalau misalnya bayi itu kan pada masa tertentu kan mulai tumbuh gigi, ya. Itu mungkin yang suka menggigit, gitu ya, mengunyah-ngunyah karena di gusinya itu gatal, ya. Nah, ini kalau misalnya ibunya terlambat memberikan susu, gitu, misalnya menyusui, ya, ini juga akhirnya bisa mengakibatkan fiksasi. Ya. Nah, kalau individu yang mengalami fiksasi
yang berbeda dengan oral pasif tadi, maka individu mengalami fiksasi yang namanya oral agresif. Ya. Individu menjadi ketika dewasa menjadi kasar gitu ya, suka ngomong kasar, nyakiti orang lain, sinis, ya. Mungkin juga individu menjadi ingin mendominasi orang lain. Gitu. Ya. Menurut Freud juga, ya. Akibat fiksasi ini, ya, maka individu kemudian mengalihkan untuk mencari kenikmatan yang masih di oral ini ke objek yang lain. Ya, kalau misalnya masa dewasa kan nggak mungkin lagi menyusui gitu kan, maka kemudian dialihkan misalnya mengunyah permen karet. Ya, individu menjadi suka makan. Ya, kemudian merokok. Ya, nah jadi kalau ada di antara kalian gitu ya, yang suka makan gitu kan, atau suka merokok, mungkin kita bisa lihat masa oralnya ya, apakah kalian mengalami tadi penyapian yang terlalu dini ya, atau misalnya jarang disusui ya. Nah itu ya, tapi sekali lagi ini dari pandangan Freud ya, dari psikoanalisa ya. Nah beranjak ke usia 18 bulan sampai dengan 36 bulan ya, hampir 3 tahun ya, area kenikmatannya beralih ya, dari yang tadinya oral, mulut, sekarang ke anal ya. Nah konflik utama yang akan dialami oleh anak pada masa anal ini adalah bagaimana mengontrol pelepasan kotorannya gitu ya di perut ya, melakukan buang air besar ya. Nah ini orang tua memang harus pandai-pandai melakukan toilet training ya, jangan terlalu dini ya, jangan juga terlalu strict ya, atau terlalu longgar ya. Terlalu strict misalnya pokoknya harus sekarang juga nih BAB ya, padahal mungkin anak belum siap untuk BAB ya, jadi anak dipaksa untuk BAB ya. Atau misalnya terlalu longgar gitu ya, dibiarkan BAB di mana saja gitu kan, tidak diajarkan oh ya kalau misalnya belum nyampe ke toilet gitu ya, tunggu dulu ya, kita ibu siapkan dulu. Biasanya kan kalau anak kecil kan ada toilet khusus gitu ya, gitu. Ya. Nah itu juga bisa anak mengalami fiksasi juga ya. Anak bisa menjadi anal retensif ya, nanti ketika besar menjadi pribadi yang sangat teratur, sangat tertib gitu ya, perfeksionis ya, keras kepala ya, pelit ya. Nah buat Anda yang pelit gitu ya, mungkin harus dilihat tahap analnya ya bagaimana ya. Atau kalau Anda punya pacar yang pelit, nah boleh dilihat ya tahap analnya dulu seperti apa ya. Atau bisa juga anak menjadi anal ekspulsif ya, ketika dewasa ya, itu sifatnya justru merusak gitu ya, sembrono, tidak teratur ya, tidak rapi, impulsif ya. Bahkan mungkin bisa juga menjadi orang yang sadis, yang kejam ya. Nah, coba dilihat gitu ya, dicek kamar Anda rapi atau enggak ya, berantakan atau enggak. Nah kalau berantakan, nah kalau dari teori psikoanalisa dicek lagi ya, masa analnya dulu seperti apa ya gitu. Nah atau bisa juga nih kalau misalnya orang yang suka koleksi gitu ya, menimbun barang ya, kan ada kepribadian yang suka menimbun barang ya. Nah itu mungkin juga berawal dari masa analnya tadi ya, yang toilet trainingnya kurang mulus ya, kurang bagus, orang tuanya mengenalkan toilet training ya. Oke, jadi besok kalau kalian memiliki anak ya, nah mungkin ketika tahap anal ya, mulai mengenalkan toilet training harus bijaksana juga ya, dilihat kesiapan si anak ya, sudah mau pup atau belum nih ya. Oke, kemudian lanjut ke tahap palik ya, usia 3 sampai 6 tahun ya. Ini
area kenikmatannya beralih lagi, ya. Ini sekarang ke alat kelamin, ya. Nah, memang fokus Freud memang awalnya pada anak laki-laki, ya. Nah, mungkin bisa dipahami juga gitu ya, budaya pada saat itu apa ya, sangat dominan, ya, gender laki-laki, ya. Intinya perempuan pada masa itu mungkin masih dianggap warga negara kelas 2 gitu ya. Gitu. Nah, pada tahap balik ini, ya mungkin kita bisa melihat ya pada anak-anak kecil usia 3 sampai 6 tahun kadang-kadang kan memainkan alat kelaminnya gitu ya, buat yang cowok, ya, buat yang cowok. Ya. Nah, mungkin mereka juga tidak tahu itu apa gitu ya. Ini bahwa perbuatan ini mungkin bisa disamakan dengan masturbasi. Ya, mereka nggak tahu ya. Hanya yang mereka rasakan adalah mereka mendapatkan kenikmatan dari sana. Ya. Nah, ini orang tua juga harus bijaksana juga gitu ya. Jangan sampai misalnya langsung kasar, langsung marah yang nggak jelas gitu ya ketika tahu anaknya memainkan penisnya. Ya, jadi harus diberitahu dengan lembut, ya, dengan bijaksana, ya, supaya anak nggak kaget juga. Ya, kalau anak misalnya ketakutan, nah itu mungkin akan berakibat negatif juga, memiliki dampak juga ketika dia pada masa dewasa. Ya, nah, pada masa ini kemudian Freud mengembangkan apa yang namanya Oedipus kompleks. Ya, tadi sudah diceritakan gitu ya bahwa pada tahap ini anak itu mulai belajar mengambil peran gendernya, ya, melalui model di orang tuanya. Ya, nah prosesnya seperti apa? Ya, pada anak laki-laki, ya sama seperti pengalamannya Freud yang mengagumi ibunya, anak laki-laki pada umumnya juga kemudian mengagumi ibunya, ya, dan ingin memiliki ibunya. Ya, dia merasa harus bersaing dengan ayahnya. Nah, tapi dia merasa takut, ya, karena dia tahu bahwa ayahnya orang dewasa dan dia anak-anak, tentu akan lebih kuat ayahnya. Ya, dia tergantung juga pada ayahnya, kan kebutuhannya akan dipenuhi oleh si ayah. Ya. Anak laki-laki juga takut ayahnya akan mengebiri dia, ya, memotong penisnya. Ya. Nah, ini yang namanya castration anxiety, ya, kecemasan akan kastrasi, kecemasan dikebiri. Ya, nah akhirnya anak laki-laki ini berpikir bahwa dia harus mengidentifikasi pada ayahnya, dia harus mencontoh ayahnya. Ya, dari perasaan benci tadi, ya, dia mengembangkan sikap bahwa dia harus seperti si ayah. Ya. Si anak berpikir bahwa dengan mengidentifikasi dirinya pada ayahnya, dia bisa memiliki ibunya melalui ayahnya. Ya. Jadi kalian bisa paham gitu ya, bahwa kalau misalnya ini seperti anak saya gitu ya, ketika usia 3, 4, 5 tahun gitu ya, kalau tahu atau melihat saya berdekatan dengan ayahnya gitu kan, lagi berdua dengan ayahnya, ya, maka dia akan nerombol gitu ya, di tengah-tengah, mintanya di tengah-tengah antara saya dengan ayahnya, ya, itu. Nah, itu merupakan wujudnya keinginan si anak kecil untuk memiliki ibunya. Nah, teori tentang ketakutan akan dikebiri ini, ya, ini juga dikembangkan oleh Freud ketika atau setelah dia menganalisa kasus Hans, ya. Jadi ada kliennya, ya, si klien ini atau pasien ini takut akan kuda. Ya, nah Freud menduga mungkin dia pernah ditendang kuda gitu kan, atau pernah jatuh dari kuda. Ya, ternyata enggak juga. Nah, setelah melakukan hipnosis, ya, melalui teknik hipnosis, ya, baru ketahuan ketika pada masa kecilnya, ya, si Hans ini, ya, seperti anak kecil, anak laki-laki umumnya, ya, memainkan penisnya, kemudian ayahnya marah-marah. Ya. Nah, si Hans ini takut sama ayahnya. Ya. Nah, dia juga membandingkan penis miliknya dan penis ayahnya. Dan kebetulan dia juga melihat saudara perempuannya tidak memiliki penis.
Ya. Maka dia ketakutan, jangan-jangan nanti saya dikebiri oleh ayah saya sehingga saya tidak memiliki penis seperti saudara perempuan saya. Ya, karena pada masa usia segitu gitu ya, mungkin anak kecil juga belum paham gitu ya, bahwa anak laki-laki memiliki penis, perempuan tidak. Ya. Nah, tapi di tahap balik ini, ya anak laki-laki juga akan belajar gitu ya, mulai belajar juga ya, bahwa kalau jenis kelaminnya berbeda, maka alat kelaminnya juga berbeda. Ya, dia juga mulai belajar juga selain belajar tentang peran gender itu tadi. Ya. Nah, memang kata Oedipus ini memang diambil Freud gitu ya, dari mitologi Yunani. Ya, jadi kalau dalam mitologi Yunani, Oedipus ini anak raja ya dari kerajaan Thebe. Ya. Nah, tetapi si raja ini diberitahu oleh peramal ya bahwa anak yang baru lahir ini, ya si Oedipus ini itu nanti akan membunuh dia. Nah, untuk menghindari ramalan itu terbukti, si Oedipus ini dibuang ya ke kerajaan lain. Ya. Nah, suatu saat si Oedipus ini kembali ke kerajaan aslinya, ya. Dan satu ketika dia terhalang oleh kalau zaman dulu kan naik kayak kereta kuda gitu ya. Nah, kemudian dia bertengkar dengan orang yang naik kereta kuda tadi dan orang itu dibunuh. Ya, nah ternyata yang dibunuh itu adalah Raja Thebe. Ya, tapi Oedipus belum tahu bahwa itu adalah ayahnya. Ya. Nah, karena dia membunuh Raja Thebe, mungkin peraturan di kerajaan itu gitu ya, yang membunuh raja harus menjadi raja, Oedipus menjadi raja dan akhirnya mengawini ibunya. Ya, tanpa dia tahu bahwa itu adalah ibunya. Gitu. Ya, nah dari sini kemudian Freud mengembangkan menamakan menggunakan mitologi Yunani ini meskipun tidak sama persis gitu ya. Tidak sama persis ya untuk menamai fenomena yang dialami oleh anak laki-laki tadi gitu ya, bahwa anak laki-laki pada tahap balik ini gitu ya ingin memiliki ibunya dan membenci ayahnya. Ya. Bahkan mungkin ada keinginan untuk membunuh ayahnya. Ya, tapi kan itu nggak mungkin. Makanya kemudian anak laki-laki berusaha mengidentifikasi pada ayahnya. Bagaimana dengan anak perempuan? Sama. Ya, sama. Ya, bahwa anak perempuan ingin memiliki ayahnya. Ya. Makanya anak perempuan kan biasanya dekat dengan ayahnya, ya, dan membenci ibunya. Ya, karena menganggap ibunya saingan, ya. Plus anak perempuan menganggap gara-gara ibunya dia tidak memiliki penis. Ya. Nah, tetapi kembali lagi gitu ya, si anak perempuan ini kan nggak mungkin menikahi ayahnya, ya, dan nggak mungkin membunuh ibunya atau membenci ibunya selamanya, sehingga akhirnya si anak perempuan ini mengidentifikasi peran ibunya dengan harapan melalui ibunya ini dia bisa memiliki ayahnya. Jadi ibunya ini simbol gitu ya, semacam simbol ya untuk memiliki si ayah. Nah, menurut Freud juga gitu ya, karena perempuan tidak memiliki penis, maka perempuan kemudian iri pada laki-laki. Ya, ada yang dinamakan penis infai. Ya. Nah, ini yang juga menyebabkan perempuan merasa lebih inferior, merasa rendah diri dibandingkan laki-laki. Ya, nah, nanti teorinya Freud yang ini, penis infai, nanti dibantah oleh Karen Horney. Ya, bahwa enggak lah, perempuan itu mengalami penis infai. Justru laki-laki yang iri pada perempuan, ya, gitu. Ya. Nah, maka wajar gitu ya kalau kita melihat ya atau mendengar seorang pemuda ketika mencari pacar, mencari calon istri gitu ya, menginginkan yang seperti ibunya. Ya, kadang-kadang kan ada yang seperti itu ya. Atau sebaliknya gitu ya, anak perempuan yang mencari calon suami ya yang seperti ayahnya. Ya, karena pada masa baliknya itu tadi ya, dia ingin memiliki ayahnya untuk anak perempuan dan anak laki-laki ingin memiliki ibunya. Itu. Nah, kalau individu mengalami fiksasi pada masa balik ini, ya, ketika dewasa, kalau dia laki-laki,
dia kan apa ya, sifatnya apa, kurang ajar gitu ya, sombong ya, suka mainin cewek atau ingin menaklukkan cewek ya. Nah, buat kalian yang laki-laki, kalau kalian menjadi playboy, merasa playboy ya, oke, mungkin Anda mengalami fiksasi pada masa palik ya. Karena pada masa palik ini ya, individu kan mulai belajar peran gitu ya, mulai memahami ya, mengenal konsep bahwa saya laki-laki ya, atau saya perempuan, sehingga yang laki-laki berusaha menunjukkan kelelakiannya ya, menunjukkan aku laki-laki gitu ya. Misalnya apa, pura-pura menjadi superhero gitu kan, atau main apa yang khas laki-laki gitu ya, atau menunjukkan keberaniannya pada teman-temannya gitu. Sementara perempuan juga sama ya, ingin menunjukkan bahwa saya adalah perempuan gitu ya, menunjukkan keperempuanannya ya. Nah, kalau perempuan mengalami fiksasi ketika masa dewasa, dia menjadi apa ya, perilakunya jadi genit gitu ya, karena ingin menunjukkan sisi kewanitaannya itu tadi ya, bahwa saya menarik sebagai perempuan ya, atau menunjukkan daya tariknya ya, terutama daya tarik fisik ya, sexual appearance-nya ya. Atau perempuan mau diajak melakukan pergaulan bebas, hubungan seks di luar nikah ya, gitu. Nah, berlanjut ke tahap laten ya, individu mulai merepress ya, menekan ke alam bawah sadar hasrat seksualnya yang muncul di tahap palik tadi ya, karena individu tahu tidak boleh ya, karena dia kan masih kecil, belum menikah ya, sehingga kemudian individu mengalihkan hasrat seksualnya ke hal-hal yang sifatnya akademis ya, berusaha untuk berprestasi ya. Nah, ini memang sesuai gitu ya, karena pada tahap laten ya, usia 6 sampai 12 tahun itu kan masa sekolah ya. Individu berlomba-lomba untuk ya meningkatkan prestasinya ya, atau mempelajari skill-skill yang baru yang sesuai dengan dirinya ya. Itu tahap laten. Pada tahap genital ya, usia pubertas sampai dewasa, nah hasrat seksualnya ini muncul kembali ya, hasrat seksualnya muncul kembali, dan memang pada masa ini individu memang mulai mencari pasangan ya, untuk memenuhi kebutuhan seksualnya ya, menikah ya. Dan Freud sendiri gitu ya, meskipun apa, mungkin istilahnya berhubungan gitu ya, atau pacaran dengan si apa, istrinya itu Martha ya, tetapi mereka tidak melakukan hubungan seks sampai mereka menikah ya, karena memang budayanya pada saat itu memang seperti itu ya, berbeda dengan masa sekarang ya, gitu. Nah, mungkin memang pada masa sekarang gitu ya, kalau di Indonesia ya mungkin kebanyakan masih seperti itu gitu ya, walaupun ada juga sebagian remaja yang melakukan hubungan seks di luar nikah ya, karena memang hasrat seksualnya muncul kembali ya, gitu. Nah, individu akan selalu mencari objek ya untuk memuaskan hasrat seksualnya. Nah, di sini peranan ego dan super ego. Nah, kalau super egonya kenceng ya, dan ego pro dengan super ego, memenangkan super ego, maka individu akan menahan diri ya, atau mencari objek pelampiasan yang lain yang lebih konstruktif, lebih positif ya, misalnya apa ya, mungkin kembali lagi gitu ya, apa, ke prestasi tadi gitu ya, misalnya bekerja dengan rajin gitu kan, atau misalnya tadi menciptakan sesuatu ya, entah musik, entah puisi, entah apapun ya, yang sifatnya lebih konstruktif ya, sebagai bentuk apa, pengalihan hasrat seksualnya yang masih belum bisa terpenuhi ya, karena belum memiliki pasangan ya. Atau yang seperti kalian gitu kan, kalau dari analisa Freud ya, hasrat seksualnya mungkin dipendam dulu gitu ya, dan dialihkan ke prestasi ketika masa kuliah ya, sampai nanti Anda menemukan pasangan yang tepat, kemudian resmi menikah.
Nah, itu tahap perkembangan psikoseksual dari Freud. Ada pertanyaan? Oke, cukup jelas ya. Tahap perkembangannya apa saja, mulai dari oral, anal, falik, laten, dan genital gitu ya. Pada tahap oral, anal, falik ya, hati-hati ya, kadang-kadang individu bisa mengalami fiksasi. Ya, artinya lekat terus pada masa itu gitu ya. Meskipun dia sudah tumbuh dewasa ya, tetapi karena pada masa itu belum terpuaskan ya, sehingga ya mencari-cari kepuasan sesuai dengan tahap di mana dia fiksasi. Kalau fiksasinya ke oral, mungkin ya tadi merokok gitu kan, atau sinis terus ke orang lain gitu kan. Itu mungkin termasuk ngerasani ya, itu mungkin fiksasi juga pada tahap oral ya. Kalau tahap anal, fiksasinya di tahap anal ya, entah jadi pelit ya, atau boros ya, justru menjadi boros ya. Falik tadi gitu ya. Kalau laki-laki sebagai Don Juan ya, playboy, cap kelinci ya. Kalau perempuan jadi genit ya, gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ke subbab yang terakhir dari Freud, jenis kecemasan. Silakan kelompoknya Sachiko. Suara saya sudah terdengar atau belum? Ya, sudah terdengar. Saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe kecemasan. Tipe-tipe kecemasan yang pertama yaitu neurotic anxiety, didefinisikan sebagai unknown danger atau bahaya tidak dikenal. Seseorang bisa merasakan dirinya terancam tanpa adanya sebab yang pasti. Perasaan ini hanya ada dalam ego seseorang, tapi hal ini juga berasal dari id. Sebagai contohnya, ada orang lain mungkin merasakan neurotic anxiety ketika berhadapan dengan guru, teman, atau publik figur yang lain. Kecemasan ini berasal dari pengalaman masa kecil dan biasanya diakibatkan pada tindakan orang tua yang kurang disenangi, seperti sering memberi hukuman saat berbuat salah terus-menerus. Selanjutnya, moral anxiety, kecemasan yang dialami oleh sebagian orang akibat konflik antara ego dan superego. Dalam moral anxiety ini yang paling dominan adalah superego. Nah, ketika anak-anak mempunyai superego di umur 5-6 tahun, ia akan merasakan adanya konflik antara keinginan pribadi dengan superego. Ketika dewasa, anak-anak yang mempunyai superego yang lebih dominan, biasanya ketika ia melakukan kesalahan yang salah di mata publik, ia akan merasakan adanya kecemasan yang sangat hebat, karena ia telah gagal memenuhi nilai-nilai yang ada di dalam lingkungannya. Kemudian selanjutnya, ada realistic anxiety, berkaitan erat dengan ketakutan yang masih dianggap wajar. Didefinisikan sebagai suatu perasaan yang tidak mengenakan, perasaan bahwa ia mungkin berada dalam bahaya. Mungkin secara umumnya itu kecemasan yang kayak misalkan ada di jalan raya, terus banyak mobil yang berlalu lalang dengan kecepatan yang tinggi. Mungkin kita akan merasakan takut seperti itu, takut ketabrak, takut kecelakaan dan sebagainya. Nah, kecemasan ini masih dianggap wajar. Udah, selanjutnya. Oke, sudah ya. Oke, terima kasih kelompoknya Sachiko gitu ya. Ya, memang ada 3 jenis kecemasan gitu ya. Tadi ada kecemasan realistik, ya memang kecemasan yang sungguh-sungguh nyata gitu ya. Tadi seperti dicontohkan tadi, kalau kita di jalan raya pasti ada kecemasan juga ditabrak mobil, ya kan? Terutama kalau kita mau nyebrang kemudian jalan rayanya rame gitu ya. Mobil nggak berhenti-berhenti, sepeda motor juga ngebut, ya pasti ada ketakutan, ya ada kecemasan. Nah, ini disebut Freud kecemasan realistik, ya kecemasan yang nyata. Ya. Kemudian tadi ada moral ya, kecemasan moral ya. Nah, kecemasan moral ini seperti yang sudah dijelaskan sumbernya adalah kecemasan karena takut melanggar super ego. Ya, melanggar norma
yang sudah diinternalisasi dalam diri individu. Ya, setiap individu kalau mendapat pendidikan yang baik, ya, pasti akan menginternalisasi norma di dalam dirinya, dan itu yang dijadikan panduan untuk berperilaku. Ya, nah, ketakutan moral bersumber dari sana. Ya, ketakutan melanggar super ego atau moral secara umum, norma secara umum. Ya, bagaimanapun super ego kan berasal juga dari moral yang ada di lingkungan kita. Kemudian terakhir ya, neurotic anxiety ya. Ini ya bisa jadi ya seperti yang sudah dijelaskan gitu ya. Ada hanya di pikiran individu sendiri gitu ya, dipersepsi oleh individu sendiri. Ya, tetapi neurotic anxiety juga bisa berasal dari ketakutan individu bahwa dia melakukan sesuatu yang berasal dari id-nya. Ya, misalnya melakukan agresi gitu ya, yang berasal dari dorongan id. Ya, atau mungkin kalau hasrat seksual mungkin melakukan nggak sengaja ya menunjukkan hasrat seksual itu di tempat umum misalnya ya, atau mungkin melakukan masturbasi ya, itu. Selain tadi ya yang sudah disampaikan tadi bahwa ya individu kadang-kadang mungkin mempersepsikan sendiri gitu ya, sehingga cemas-cemas sendiri ya, takut mungkin takut salah gitu ya kalau presentasi misalnya ya, takut ditegur dosen misalnya, padahal mungkin ya enggak ya gitu. Oke, ada pertanyaan untuk jenis-jenis kecemasan dari Freud? Oke, tidak ada yang bertanya ya, berarti saya anggap sudah jelas ya, paling tidak kalau dari Freud ya, mulai dari struktur kepribadian, kecemasan, tahap psikoseksual, dan jenis insting tadi ya, insting hidup dan insting mati ya. Oke, minggu depan berarti kita tinggal membahas tentang mekanisme pertahanan diri dan terapi ya, yang digunakan oleh Freud ya, dari aliran psikoanalisa ini. Oke, saya minta untuk PPT-nya ya Anda submit di Bella di pertemuan 7, sudah saya siapkan juga tempatnya, tapi tolong diubah dulu dalam bentuk PDF ya. Karena enak kalau PDF itu membantu saya, sangat membantu saya ya, sehingga saya tidak harus download ya, langsung terlihat di Bella ya. Oke, sebelum berpisah, yang bisa on cam silakan on cam. Saya mau foto dulu. Oh, ini ada 3 halaman ya. Ini berarti yang belum presentasi hari ini siap-siap presentasi minggu depan ya. Jadi ada sekitar 5 kelompok yang belum presentasi. Oke, dari halaman pertama dulu, mohon sabar. Oke, next halaman 2. Oke, halaman 3. Oke, ya sudah semuanya ya. Oke, terima kasih untuk kehadirannya dan diskusinya, presentasinya hari ini ya. Sampai bertemu minggu depan ya. Tetap jaga kesehatan. Ya. Oke, saya end ya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu.